Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nabila Janata, dan 4 rekan saya, yaitu M. Nandi Putra MZ, David Yunika, Arya Agni Pradana Firdaus, dan Robi Antarido. Di sini kami akan membahas mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Pertama, akan saya mulai dengan pengertian TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Lalu timbul nggak sih pertanyaan, mengapa tingkat partisipasi angkatan kerja ini penting? Ternyata secara umum, statistik tingkat partisipasi angkatan kerja ini berguna untuk mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian, membuat proyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan, merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, dan memahami perilaku pasar tenaga kerja dari berbagai kategori populasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan PDB. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin banyak pula pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perekonomian tersebut. Nah, semakin banyak pasokan angkatan kerja yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula output yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut. Di sini data angkatan kerja akan digunakan untuk membuat atau menghitung PDB potensial, yaitu dengan menggunakan fungsi produksi, laju pertumbuhan angkatan kerja, dan laju pertumbuhan produktivitas angkatan kerja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nandi. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yang pertama yaitu siklus bisnis, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga pendidikan dan keahlian, yang keempat kemajuan teknologi, dan kelima tidak aktif secara ekonomi. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Arya Agni Pradana Firdaus akan menjelaskan mengenai indikator tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk mencari indikator TPAK menggunakan rumus A per B dikali 100%, di mana A adalah jumlah angkatan kerja dan B adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri memiliki pengertian sebuah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk yang memiliki usia 15 tahun ke atas yang siap untuk bekerja. Kegunaan dalam mengindikasi TPAK yaitu kita dapat memperkirakan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Sehingga kita dapat memperkirakan juga berapa permintaan tenaga kerja yang nantinya akan datang, dan juga kita juga bisa memperkirakan berapa penawaran tenaga kerja yang harus ditawarkan dari masing-masing lapangan pekerjaan. Untuk penginterpretasiannya sendiri, yaitu semakin tinggi TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Yang dapat diartikan juga, semakin tinggi TPAK, maka ekonomi di suatu daerah seharusnya semakin tinggi pula. Tetapi masalah yang sering terjadi di Indonesia ini adalah bahwa persentase TPAK yang tinggi tidak sesuai dengan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di suatu daerah biasanya tidak sama dengan persentase TPAK-nya, sehingga sebagian besar dari partisipasi angkatan kerja tersebut menjadi pengangguran. Baiklah, saya Robi Antarido. Saya akan menjelaskan jenis tenaga kerja. Tenaga kerja yang pertama adalah tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam produksi. Contohnya manajer, direktur, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah jenis tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan. Nah, tenaga kerja jasmani ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi seperti guru, dosen, dokter, dan sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan atau pengalaman seperti sopir, montir, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus seperti kuli bangunan atau buruh gendong. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudara Robi. Selanjutnya saya David Nika akan mengajukan presentasi mengenai permasalahan tenaga kerja. Ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh angkatan kerja di Indonesia, antara lain yang pertama, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan.
Jadi seorang tenaga kerja tersebut bekerja di bidang yang tidak ia kuasai gitu. Yang kedua, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang keempat, hubungan kerja yang kurang harmonis, baik itu antara atasan dengan bawahan ataupun antar sesama pekerja. Yang kelima, kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja wanita. Yang pertama itu tingkat pendapatan suami. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, biasanya seorang ibu atau seorang wanita tersebut bekerja untuk meningkatkan pendapatan suaminya. Yang kedua, jumlah tanggungan keluarga. Misalnya keluarga tersebut memiliki anak yang banyak sehingga kebutuhan ekonominya pun juga meningkat. Hal inilah yang menyebabkan seorang wanita tersebut untuk bekerja. Yang ketiga, ada umur wanita. Keempat, faktor internal atau kemauan dalam diri, yaitu adanya kemauan untuk bekerja. Jadi kembali lagi kepada dirinya sendiri, apakah ia mau bekerja atau tidak, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.